Tada! Aira tersenyum lebar menunjukkan sesuatu di tangannya pada Dava. Apa itu? Ini lulur. Namun Dava masih mengernyitkan dahinya. Aira menghela nafas mulai kesal dan mengulangi penjelasannya. Ini lulur pengantin. Buat apa kamu beli itu? Buat selai roti. Aira mulai menyorotkan matanya sinis. Buat luluran lah. Mas ini gimana sih? Maksudnya kan kamu biasa ke salon kalau luluran. Aku lagi hemat Mas Dava, supaya cepat kebeli microwave. Jadi uang salonnya aku tabung sebagian. Lagian kalau dipikir-pikir, beli lulurnya lebih ekonomis. Kalau ke salon bisa habis hampir 200.000. Kalau beli lulurnya kan cuma habis 50.000. Dan bisa dipakai berkali-kali. Aku bisa kaya raya kalau gini terus. Dava menggeleng pelan. Aira, saya sengaja ngasih kamu uang lebih buat perawatan kamu. Jangan malah dipakai buat keperluan dapur lagi. Oke, berapa harga microwave-nya? Aira tidak menjawab. Ia menyimpan lulurnya lalu menatap Dava penuh kekecewaan. Ia merasa bahwa Dava menganggapnya payah dalam mengatur keuangan. Apa salahnya ia menyisihkan sedikit uang perawatannya untuk beli microwave? Toh sisanya juga masih banyak. Dan uang yang sudah diberikan Dava itu sepenuhnya menjadi milik Aira. Terserah Aira mau menggunakannya untuk apa, selagi bukan untuk maksiat. Rasanya tidak masalah kalau uang perawatan dipakai untuk makan, dan uang makan dipakai untuk perawatan. Yang tidak boleh itu memakan lulur pengantin pakai nasi. Lagi pula, bukannya kemarin Dava sempat menyuruhnya belajar menabung. Besok gak usah kasih aku uang lagi kalau gitu. Mas kayaknya lebih bisa ngatur keuangan dibanding aku, ucap Aira mulai melantur. Dava mengusap wajahnya gusar ketika Aira memalingkan wajah darinya. Bukan gitu maksud saya, Aira. Kamu sampai pakai uang salon kamu buat kebutuhan rumah tangga. Dan saya merasa kurang dalam mencukupi kehidupan kamu. Kamu udah biasa perawatan ke salon, terus tiba-tiba kamu mau perawatan di rumah karena ngirit. Nanti gimana kalau orang mikirnya saya nggak bisa rawat kamu? Kenapa harus mikirin kata orang? Dan Aira mulai nyolot. Karena penampilan istri itu menggambarkan bagaimana cara suami merawatnya. Pun sebaliknya, kamu harga diri saya, dan saya harga diri kamu. Aira diam, tidak menjawab lagi. Aira lupa dengan hal itu. Dava pernah mengatakan bahwa ia ingin Aira tetap cantik dan segar. Makanya Dava memberinya uang perawatan khusus untuk Aira. Sedangkan untuk keperluan dapur, itu berbeda, pun dengan uang jajan Aira dan uang kuliah. Semuanya sudah dibagi-bagi oleh Dava. Aira jadi kepikiran. Apa Dava tidak pusing membagi-bagi penghasilannya untuk banyak hal? Aira, panggil Dava membuat si pemilik nama menoleh juga. Berapa harga microwave-nya? 35 juta, jawab Aira mengada-ngada, membuat Dava membulatkan matanya. Makanya mas, jangan sok-sokan. Aku rasa gak ada salahnya sedikit ngirit. Asal kebutuhan pokoknya tercukupi. Jangan mentang-mentang lagi ada, lagi kaya raya, jadi lupa nabung. Mas ini pengusaha. Suatu waktu pasti butuh modal. Untuk modal saya memang sudah nabung, Aira. Kamu gak perlu khawatir. Ya udah, aku juga mau nabung buat keperluan aku. Mas sendiri yang bilang kalau uang yang udah dikasih ke aku itu milik aku. Hak aku. Jadi terserah aku. Tapi nanti kamu kucel. Mas tenang aja. Aira tersenyum sambil mengambil kembali lulurnya kemudian mendekati Dava. Aku ini harga diri mas. Dan sebaliknya. Intinya kita harus saling kan mas? Dava mengangguk membenarkan. Lantas, Aira membuka tutup lulurnya kemudian meraih tangan Dava dan memakaikannya lulur. Nanti mas aja yang lulurin aku. Jadi, mas itu benar-benar suami yang rawat istrinya. Aku bakal bahagia banget kalau mas sentuh-sentuh, usap-usap, pijit-pijit pakai tangan mas yang lebar ini. Kena bulunya. Dava memekik kesakitan karena bulunya tertarik sekerap lulur. Aira tersenyum usil, lalu mencium tangan Dava. Nanti aku kasih bayarannya yang spesial buat mas Dava. Gimana? Kamu suka aneh-aneh. Dava tidak percaya pada Aira. Mana ada, aku sukanya mas Dava. Dan benar saja, Aira malah membuka bajunya dan tidur telungkup di depan Dava. Ayo mas, lulurin aku.
tadi kan udah aku contohin gimana caranya. Dava berdeham nyaring disuguhkan punggung putih mulus milik istrinya. Daripada melulurnya, Dava akan lebih senang jika disuruh menciumi punggung Aira sampai berbekas. Aira merengek lagi. Dava yang masih terdiam, akhirnya bergerak mulai mengambil lulur baru milik istrinya dan mengaplikasikannya pada permukaan punggung Aira. Benar-benar halus sampai Dava meneguk salivanya berkali-kali, mulai tergiur melakukan hal yang lebih. Yang benar Mas Dava, jangan berhenti sampai semua dakinya keangkat, sahut Aira membuyarkan lamunan liar Dava. Saya nggak bisa terus-terusan lulurin kamu. Kalau saya sibuk, nanti kamu ke salon saja. Kasihan Sanin gak ada temennya. Balas Dava yang mulai mengerti dengan keusilan istrinya. Aira tidak menjawab. Ia malah memejamkan matanya menikmati sentuhan lembut Dava. Meskipun terasa kaku, tapi mampu menjalarkan rasa hangat ke seluruh tubuhnya. Lama-kelamaan, Aira yang tidak tahan sampai-sampai ia membalikkan badannya, menutupi sebagian dadanya dan berucap, "Aku pengen itu aja." "Apa?" Dava mengernyit tidak paham. "Peluk-peluk, cium-cium, terus nganu." Dava sempat menahan nafasnya sesaat sebelum berdeham kembali dan mengontrol matanya supaya tidak jelalatan. "Tapi kamu lagi subur." "Mas Dava nolak aku." Mata Aira mulai berkaca-kaca. Padahal Dava memang hanya basa-basi saja. "Ya enggak sih," jawab Dava langsung beranjak dari duduknya. "Alat saya kan habis. Mau beli dulu sebentar." Dava mengambil kunci mobilnya, namun disimpan lagi dan memilih kunci motor. Aira nyaris tertawa terbahak melihat keantusiasan Dava. Jika saja Dava tidak pernah hampir kelepasan membuahi Aira, mungkin pria itu sudah akan langsung menerjang istrinya saat itu juga. Tapi Dava sabar. Ia takut kelepasan lagi. "Mas, cepetan ya. Aku udah buka baju loh," sahut Aira saat Dava mengganti celananya dengan yang lebih panjang. "Iya." Dava bergegas meninggalkan kamarnya, dan Aira yang tertawa geli. Benar-benar Dava mengeluarkan motornya dan pergi ke apotik terdekat, membeli alat yang dimaksudnya dengan tergesa. Aira menumpukan tangan kanannya di dada Dava, dan kepalanya di atas lengan Dava. Tidak lama, wanita itu bergerak membenarkan tangan kirinya yang tertimpa badannya sendiri. Masih kurang nyaman. Aira memindahkan tangan kirinya menjadi ke belakang, namun malah pegal. Lantas, ia memindahkan tangan kirinya jadi menyilang ke depan, namun badannya jadi tidak menempel ke badan Dava. Aira kesal karena kalau di film-film, posisi seperti ini tampak sangat mesra. Namun saat dipraktekkan langsung malah merepotkan. "Kamu lagi ngapain sih, Ra? Bukannya tidur malah gerak-gerak terus." Dava akhirnya bersuara heran dengan istrinya. "Susah banget dapat posisi pas biar kelihatan intim dan mesra kayak di film-film, Mas. Tangan aku malah pegel." "Aku Aira." Lantas, Dava bergerak, membalikkan posisi Aira menjadi memunggunginya. Saat Aira hendak protes, Dava memeluknya dari belakang. "Gini udah cukup?" Aira tersenyum lalu mengangguk. Begini lebih nyaman, tangannya tidak pegal, dan Aira masih bisa merasakan kehangatan tubuh suaminya. Lalu Aira mengusap-ngusap punggung tangan Dava di perutnya. Namun hembusan nafas Dava semakin terasa teratur di dekat telinganya. Lantas, Aira menyenggol Dava beberapa kali. "Mas," panggilnya terdengar seperti sebuah teguran. Kok malah tidur?" "Ngantuk Aira." "Aku Dava." Suaranya sudah terdengar begitu lesu. "Kebiasaan banget setiap habis naninu malah tidur. Aku kan pengen ngerasain pillow talk. Masa setiap malam pillow talkku cuma sama guling?" Aira kembali mengeluhkan kehidupan rumah tangganya yang jauh dari kata romantis. "Kita masih bisa ngobrol besok sebenarnya, Ra." Dava menghela nafas sesaat sebelum melanjutkan. "Kamu mau obrolin apa emangnya?" "Dari awal nikah, kita belum bulan madu loh, Mas. Di rumah terus." Aira mengingatkan Dava bahwa setelah menikah, ia langsung tancap gas di rumah. "Aku pengen coba di hotel yang sering kena razia. Bayangin Mas, kita digerebek. Terus kita liatin buku nikah kita. Aneh-aneh aja kamu tuh." Dava menepuk perut Aira pelan. "Mending uangnya saya tabung dulu.
Katanya kan kamu pengen ke Dubai. Ya udah, hotel Dubai aja kalau gitu. Nanti ya, kalau buat ke Dubai, uangnya belum cukup, masih harus ngumpulin lagi. Jelas Dava. Mendengar itu, Aira membalikkan badannya, menghadap Dava dan mendapati suaminya yang sudah terkantuk-kantuk. Aira tidak tega, tapi ia juga masih punya pertanyaan untuk Dava. Mas nabung buat ke Dubai juga? Dava mengangguk pelan mengiyakan. Tapi bukan tabungan rutin, kalau ada uang lebih aja saya tabungin buat ke sana. Aira malah berkaca-kaca terharu karena suaminya mengusahakan untuk memenuhi keinginannya juga. Jujur, Aira agak malu karena merasa benar-benar jadi beban suami sungguhan. Padahal, saat itu Aira hanya bercanda saja mengaku ingin ke Dubai sebagai alasan menolak lamaran Dava. Aku nggak mau nikah sama Mas Dava, aku belum pernah ke Dubai. Untuk menolak Dava, Aira memang sempat mengeluarkan alasan-alasan aneh yang tidak masuk akal. Tapi Dava selalu berhasil mendebatnya. Dan siapa sangka, untuk urusan Dubai ini, Dava malah berusaha mewujudkannya. Ini lebih romantis dari film-film. Mas Dava, Aira memeluk Dava tanpa drama seperti awal. Hamili aku di Dubai nanti.